Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farino Fikri sebagai moderator dari kelompok 5 dalam presentasi tugas akhir mata kuliah statistika dengan judul Survei Kriteria Calon Presiden Indonesia Impian di kalangan mahasiswa-mahasiswi ST18 PPKU IPB University. Adapun teman-teman dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Rizky Alfarizi, Mila Masyita Zahra, Salsabila Aulia Destiana, Amelia Siti Inamardia, Yasinta Putri Amelia, Rizda Anggun Oktarin, Wanda Abida Salsabila, Kansa Fadila, serta Nadia Mardika Yusuf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizda kepada Rizda. Latar belakang untuk makalah ini adalah, menurut Nur Faizi 2020, Presiden merupakan seorang pemimpin suatu negara yang membawa rakyat yang dipimpinnya bergerak untuk membangun negara yang lebih baik, sehingga tidak tertinggal oleh negara lain yang lebih maju. Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, mahasiswa sebagai generasi muda yang mewakili masa depan bangsa tentunya memiliki pandangan dan harapan yang berbeda dalam memilih seorang pemimpin. Sebagai mahasiswa milenial yang tergolong generasi digital, mereka memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan berbagai media sosial yang dapat mempengaruhi pandangan dan opini mereka. Sebagai calon pemimpin, terdapat beberapa karakteristik yang diharapkan oleh mahasiswa milenial seperti berintegritas, visioner, inovatif, humanis, komunikatif, dan berwawasan global. Karakteristik tersebut dianggap mampu membawa perubahan yang signifikan dan positif dalam memimpin bangsa. Melalui makalah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik presiden yang diimpikan oleh mahasiswa milenial, serta menjelaskan alasan dan pertimbangan mereka dalam memilih seorang pemimpin yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan generasi milenial saat ini. Dengan memahami karakteristik yang diinginkan oleh mahasiswa, diharapkan dapat membantu calon pemimpin untuk lebih memahami dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi generasi muda di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yesi. Kepada Yesi dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian kelompok kami, yaitu yang pertama mengetahui kriteria calon presiden Indonesia 2024 di kalangan mahasiswa atau mahasiswi ST18 PPKU IPB University. Yang kedua yaitu mengetahui alasan seseorang dijadikan calon presiden Indonesia tahun 2024 impian di kalangan mahasiswa atau mahasiswi ST18 PPKU IPB University. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wanda. Kepada Wanda dipersilakan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Menurut Mimin Haryanti pada tahun 2007, kriteria atau rubrik adalah pedoman yang digunakan dalam melakukan penilaian kinerja atau hasil kerja peserta didik, bisa berwujud skor dengan terlebih dahulu menyusun kriteria kunci yang menunjukkan pencapaian indikator hasil belajar. Dengan menggunakan kriteria, penilaian yang sifatnya subjektif dapat dihindari, paling tidak dapat dikurangi. Dengan kriteria dapat memudahkan seseorang guru untuk menilai prestasi yang telah dicapai oleh seorang peserta didik. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari calon itu adalah orang yang akan menjadi. Nah, orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu. Orang yang diusulkan atau dicadangkan untuk dipilih atau diangkat menjadi sesuatu. Saya kembalikan ke moderator. Penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh Bella. Bella dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang berikutnya yaitu tinjauan pustaka mengenai Presiden Indonesia. Presiden sendiri diambil dari bahasa Latin, pre yang artinya sebelum dan sedere yang artinya menduduki. Jadi presiden merupakan satu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Lebih spesifiknya, istilah presiden terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung melalui pemilu maupun tak langsung. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia, adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia. Penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh Mila. Kepada Mila dipersilakan. Baik, tinjauan pustaka yang selanjutnya adalah impian. Impian berasal dari kata inti. Inti merupakan berasal dari kelas nomina atau kata benda yang dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nomina kata benda berarti barang yang diimpikan dan juga barang yang sangat diinginkan. Selanjutnya mahasiswa. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut, ataupun akademi. Maha artinya ter dan siswa artinya pelajar. Jadi secara pengertian, mahasiswa adalah terpelajar. Maksudnya adalah mahasiswa tidak hanya mempelajari bidang yang ia pelajari, tetapi juga mengaplikasikan serta mampu menginovasi dan berkreativitas tinggi dalam bidang tersebut. Dikembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kansa. Kepada Kansa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan metodologi. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner karena dapat mengungkapkan pendapat atau tanggapan seseorang, baik secara individual maupun kelompok terhadap permasalahan. Yang kedua, ada jadwal penelitian. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung selama 1 hari, yaitu pada tanggal 22 Mei 2023, dengan jumlah responden sebanyak 72 mahasiswa ST18. Yang ketiga, ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai variabel bebas adalah karakteristik atau individu calon presiden. Adapun variabel terkait dalam penelitian ini adalah calon presiden impian mahasiswa ST18.
Kemudian yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengisi angket. Yang kelima ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statik, matematika, atau komputasi. Contoh jenis penelitian kuantitatif yang kami lakukan adalah jenis penelitian survei dengan menggunakan kuesioner. Yang terakhir ada teknik pengolahan data. Pengolahan data dapat dilakukan setelah data-data yang diperlukan telah terkumpul. Data yang diperlukan akan disajikan dalam tabel untuk kemudian dianalisis. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Pada Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama tentang karakteristik responden. Dari 72 responden analisis berstatus sebagai mahasiswa, sebanyak 27 responden laki-laki atau sekiranya 37,5%, dan sebanyak 45 responden perempuan atau sekiranya 62,5%. Dan kedua, tentang kinerja presiden sekarang. Dapat disimpulkan dari grafik diagram di atas tersebut bahwasanya sebagian besar mahasiswa memilih puas dengan kinerja presiden sekarang. Ketiga, tentang gender calon presiden mendatang. Dari grafik diagram di atas, ada 68% atau sekiranya 49 responden memilih jawaban laki-laki, lalu 32% atau sekiranya 23 responden memilih jawaban keduanya. Kemudian 0% atau 0 responden menjawab wanita. Keempat, tentang kinerja presiden sekarang. Dari grafik diagram di atas ada 52% atau sekiranya 37 responden memilih menjawab berbeda dengan keyakinan, dan 49% atau sekiranya 35 responden memilih menjawab untuk tidak beda keyakinan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amel. Kepada Amel, dipersilakan. Nah, saya akan menjelaskan hasil pembahasan mengenai survei yang telah kita lakukan. Yang pertama ada pentingnya prestasi pada calon presiden. Nah, berdasarkan survei tersebut dihasilkan bahwa 99% menjawab iya, bahwa calon presiden itu diwajibkan memiliki prestasi, sedangkan 1% lainnya menjawab tidak. Dengan artian prestasi diri sangat penting untuk meraih tujuan bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia dapat tercapai. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan mengenai kriteria calon presiden pilihan mahasiswa. Nah, berdasarkan diagram tersebut, dibuktikan bahwa 65% memilih DPR atau instansi lainnya, sedangkan 25% memilih pelaku bisnis, dan 11% lainnya memilih masyarakat luas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa percaya pada DPR untuk memilihkan calon presiden yang baik akan rakyatnya. Tetapi, calon presiden yang didukung oleh pelaku bisnis juga sangat penting. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilakan. Selanjutnya yaitu kriteria kinerja calon presiden pilihan mahasiswa. Berdasarkan diagram tersebut, sekitar 65% memilih di segala aspek, 20% memilih memajukan ekonomi, 12% memilih pemerintah bersih, dan 3% memilih kestabilan politik dan keamanan. Dapat disimpulkan, mahasiswa memilih di segala aspek. Karena memang Indonesia butuh calon pemimpin yang memang mempunyai skill di semua bidang. Selanjutnya, partai politik pilihan mahasiswa. Dari hasil diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak mahasiswa memilih tidak ada karena mungkin pandangan mereka tidak tahu menahu tentang partai politik. Walaupun sudah ada demokrasi di lingkungan kampus, partai politik ini sangat penting terhadap proses-proses berdemokrasi di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari survei yang telah kami lakukan adalah gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi yang dihasilkan dari kombinasi filosofi, keterampilan, sifat, dan sikap yang sering digunakan pemimpin untuk mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi dengan tujuan untuk mencapai sebuah target atau blok. Dengan tujuan yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Calon presiden harus mempunyai ide-ide terbaru dari aspirasi mahasiswa yang merupakan generasi Z dan mengerti masalah-masalah di zaman sekarang. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memilih kriteria calon presiden yang berjenis kelamin laki-laki, beda keyakinan dalam beragama, prestasi yang dibutuhkan calon presiden sangat penting, calon presiden yang didukung oleh DPR atau institusi lain, kriteria kinerja yang dipilih mahasiswa yaitu di segala aspek, yaitu memajukan ekonomi, pemerintahan yang bersih, kestabilan politik, dan keamanan bangsa. Partai pendukung yang mahasiswa pilih juga tidak ada, artinya netral. Calon presiden ingin memilih partai politik mana saja. Untuk selanjutnya, saran dalam memilih calon presiden RI yang diusung dalam pemilu 2024, setiap partai politik harus lebih mengutamakan kepentingan negara. Kriteria calon presiden RI yang ideal ialah yang bisa menjalankan dan merealisasikan isi konstitusi. Presiden pada 2024 nanti harus mampu mempromosikan kebijakan inovatif, produk unggulan, menjalin hubungan baik dengan banyak negara, serta menjaga reputasi Indonesia di kancah global. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam materi dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.